Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, di sini aku akan menjelaskan cara membuat sebuah database menggunakan CMD atau Command Prompt. Nah, nanti di dalam database itu terdapat dua tabel, yakni tabel prodi serta tabel mahasiswa. Nah, di tabel prodi itu nanti kita akan kita tambahkan primary key, serta di tabel mahasiswa kita akan menggunakan primary key dan foreign key. Nah, langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita aktifkan terlebih dahulu SAM MySQL-nya. Kita masuk ke SAM. Kemudian pada bagian MySQL ini kita ketikkan start. Nah, supaya MySQL-nya dapat berjalan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian CMD-nya. Di sini kita akan ketikkan cd, kemudian dir. Nah, inilah folder-folder yang ada pada local disk C pada laptop yang kita gunakan. Kemudian kita klikkan, kita masuk ke cd SAM. Nah, selanjutnya cd MySQL, kita masuk ke bin, kemudian MySQL Nah, sini sudah masuk welcome to MariaDB. Berarti kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Kemudian kita ingin membuat sebuah database terlebih dahulu. Maka perintah yang akan kita buat yaitu create database. Nah, create database apa nama database yang akan kita buat? Misalnya saya buat Budi Dharma. Nah, setiap perintah yang kita buat, jangan lupa menambahkan titik koma pada akhirannya. Nah, kita ingin mencek nih, database yang kita buat sudah masuk atau belum. Maka perintah yang akan kita gunakan yaitu show databases. Nah, di sini sudah masuk ya, Budi Dharma. Kemudian kita ingin menambahkan tabel pada database Budi Dharma ini. Maka kita terlebih dahulu memasukkan database Budi Dharma ini ke sini. Caranya yaitu dengan perintah use Budi Dharma. Nah, di sini database-nya sudah berubah menjadi Budi Dharma. Yang awalnya known menjadi Budi Dharma. Kemudian kita ingin menambahkan tabel pada database Budi Dharma ini, maka kita menggunakan perintah create table. Tabel prodi. Kemudian di dalam tabel prodi ini nanti ada field yaitu kode prodi, nama prodi, dan fakultas. Maka kita ketikkan kode prodi dengan tipe data char sebanyak 5 karakter, not
0. Kemudian ada nama prodi dengan tipe data varchar sebanyak 25 karakter. 0. Kemudian fakultas dengan tipe data varchar sebanyak 30 karakter. Dan kita masukkan primary key-nya. Primary key yaitu kita gunakan sebagai primary key-nya itu yaitu kode prodinya. Kode prodi. Tutup kurung 2 kali, kemudian untuk yang menutup ini kita akhiri dengan titik koma, kita enter. Nah, query oke. Nah, setelah itu kita ingin melihat nih tabel prodi yang kita buat. Maka kita menambahkan perintah, kita akan membuat perintah dash tabel prodi. Nah, inilah tabel prodi yang kita buat tadi. Kemudian kita ingin menambahkan data-data ke tabel prodi ini. Maka kita menggunakan perintah insert into. Insert into tabel prodi values. Nah, kita masukkan pertama kode prodinya P01, kemudian teknik informatika. Teknik informatika Fakultas Filkom. Di sini kita ganti nama prodinya, misalnya sistem informasi dengan kode P02. P03, nama prodinya manajemen retail. Manajemen retail. Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian P04 manajemen informatika. Fakultas Ilmu Komputer Filkom. P05. Dan yang terakhir P06 masih fakultas. Nah, setelah itu kita ingin melihat nih isi data-datanya data-data pada tabel prodi ini. Maka kita menggunakan perintah select bintang from tabel prodi.
Nah, inilah data-data yang kita buat tadi ke tabel prodi. Nah, kemudian untuk tabel prodi sudah selesai, kemudian kita akan menambahkan lagi membuat sebuah tabel, yaitu tabel mahasiswa. Caranya sama seperti tabel prodi tadi, yaitu dengan menggunakan perintah create tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini kita akan menambahkan field, yaitu NPM, nama, alamat, kode prodi. Maka kita tambahkan NPM dengan tipe data char sebanyak 10 karakter. NPM ini kita gunakan menjadi primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar sebanyak 25 karakter. Kemudian alamat varchar dengan tipe data varchar 40 karakter. Kode prodi tipe data char sebanyak 5 karakter. Key-nya itu si kode prodi. Dan dari tabel kode prodi reference tabel prodi enter. Oke, query oke. Nah, kemudian kita ingin menginputkan sebuah data-data ke dalam tabel mahasiswa itu, maka kita akan menambahkan perintah. Sebelum itu kita tampilkan dulu tabel mahasiswanya itu menggunakan perintah dash tabel mahasiswa. Nah, ini dia ada fieldnya NPM, nama, alamat, kode prodi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data ke dalam tabel mahasiswa ini, ke 4 field ini. Maka kita menggunakan perintah sama seperti membuat tabel prodi tadi, yaitu perintah insert into tabel mahasiswa kurung values enter. Nah, yang pertama kita buat dalam kurung kita tanda petikkan NPM-nya 21.11.0123 dengan nama Raisa, alamatnya di Jalan
Maharaja nomor 160. Kode prodinya P01 koma di sini P02 NPM-nya 21 12 3456 Rangga Sinaga. Dua satu 11 02 3409 21 13 0023 nama Siska Lestari Cita. Dua satu 14 0012 namanya Beni Panjaitan. Jalan-jalan Genting 45. Kemudian Cantika Sela 21 12 01 21 Jalan Pintu Air nomor 8. Cantika Melani 21 11 0345 Melani Genting Jalan Perjuangan nomor 40. 01
Jalan sempurna ujung. Kemudian ini sudah kita masukkan datanya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah query oke. Kemudian kita ingin menampilkan nih data-data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Maka seperti yang tadi, cara menampilkannya yaitu kita menggunakan perintah select from tabel mahasiswa. Nah, inilah dia tabel-tabel data-data yang ada di dalam tabel mahasiswa yang kita isi tadi. Kemudian kita ingin menampilkan data mahasiswa dari jurusan teknologi informasi. Nah, caranya yaitu kita menggunakan perintah select from tabel mahasiswa, di mana atau where kode prodi sama dengan, kita lihat teknik informatika itu kodenya apa yang kita masukkan tadi, teknik informatika kodenya P01. Maka kita buat di sini select from tabel mahasiswa, di mana kode prodi yaitu P01. Nah, inilah data-data mahasiswa yang yang mengambil jurusan teknik informatika. Demikianlah penjelasan saya pada hari ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.